Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke fungsi jaringan. Jadi melanjutkan teorema Laplace kemarin untuk rangkaian RLC. Jadi fungsi jaringan itu sebenarnya bisa juga disebut sebagai fungsi alih. Intinya kita mau memberikan gambaran tentang keluaran terhadap fungsi masukan. Output terhadap input gitu ya. Oke. Fungsi masukan ada impedansi. Impedansi masukan itu kalau sama seperti kemarin ya. Jadi impedansi itu kan sama dengan tegangan dibagi arus. Nah, kalau admitansi itu kebalikannya, arus dibagi tegangan, lambangnya Y gini ya. Terus fungsi alih itu ada fungsi alih tegangan, berarti V out dibagi output dibagi masukan, tegangan masukan. Kalau fungsi alih arusnya berarti arus output dibagi arus masukan. Admitansi berarti yang seperti yang di atas ini ya. Berarti arus output dibagi tegangan masukan. Kalau impedansi alih atau impedansi fungsi alihnya itu tegangan output dibagi arus masukan. Sama seperti ini ya. Tinggal ini output, input, output, input. Jadi yang atas tuh selalu output, bawah input, output, input, output, input gitu ya. Kita masuk ke contoh, carilah impedansi masukan yang dilihat oleh sumber pada rangkaian-rangkaian berikut. Rangkaian yang ini kan rangkaian seri ya, rangkaian seri. Nah, intinya sudah dalam bentuk impedansi Z. Jadi ini ZR tetap R, ZC nilainya jadi 1/CS. Maka Z impedansinya yang ini itu tinggal R ditambahkan 1/CS. Sama kayak perlakuannya rangkaian seri pada resistor. Ya udah tinggal dijumlahin R ditambah 1/CS kayak gini. R ditambah 1/CS. Kalau yang ini kan bentuknya sumber arus. Berarti kita pakai yang admitansi. Nah, kalau admitansi itu kan kebalikannya, R itu jadi 1/R. Terus 1/CS berarti jadi 1/1/CS itu kan jadinya CS. Jadi 1/R ditambah CS. Ini admitansi ya. Jadi kebalikannya dari impedansi. Kalau impedansi R, berarti kalau admitansi itu 1/R. Kayak gitu aja. 1/CS itu kalau 1 dibagi 1/CS kan jadinya CS. Udah, tinggal disederhanakan. Nih, saya jelaskan penyederhanaannya ya. Ini udah saya tambahin not-not kayak gini, jadi biar tambah ngerti. Ini kan nilainya kan 1/CS dibagi R yang ini ya. Ini kan udah masuk, ini udah masuk ke fungsi alih untuk tegangan ya, nih TV. Berarti kan kita nyari tegangan output dibagi tegangan input. Oke, berarti kan sama aja dengan 1/CS dibagi R ditambah 1/CS. Nih 1/CS dibagi R/1/CS. Ini pakai hukum pembagi tegangan biasa ya. Kenapa bisa jadi 1/RCS plus 1? Ini kan 1/CS per R tambah 1/CS. Ini kedua ruasnya dikalikan CS/CS. Yang atas berarti kan dikalikan CS. 1/CS dikalikan CS kan 1. R dikalikan CS, RCS. 1/CS dikalikan CS. 1. Jadinya 1/RCS plus 1 yang ini ya. Terus yang ini kan fungsi alih untuk arus. Berarti arus output dibagi arus input, berarti ini 1/R. Berarti kita pakainya yang admitansi. R berarti jadi 1/R. Terus yang ini sama yang ini 1/R ditambah 1/SC. Berarti kan 1/R dibagi 1/R plus 1 dibagi 1/SC kan jadinya SC atau CS ya. Boleh. CS atau SC boleh. Jadi yang ini 1/R dibagi 1R plus CS. Ini admitansi ya, admitansi. Karena kan mintanya arus. Kalau arus tadi kan admitansi. Kebalikannya dari impedansi. Ya udah, ini sama. Karena ini di atasnya 1/R, bawahnya 1/R, maka kita kalikan dengan R/R. Berarti yang atas ini kalikan R, yang bawah dikalikan R. Kenapa? Supaya tidak ada pecahan kayak ini. 1/R dikalikan R kan 1. 1/R dikalikan R 1. SC dikalikan R jadinya RCS atau SCR boleh, atau SRC boleh, nggak apa-apa ya kalau kebalik-balik. Intinya S itu ada nilainya, S ini nilainya J omega.
karena bentuk dari kawasan frekuensi. Gitu ya. Ini ada penjelasannya, tinggal tinggal diulangin, tinggal dipahamin cara pengerjaannya kenapa bisa seperti ini penyederhanaannya. Jadi usahakan tidak ada pecahan lagi. Jadi ini kan udah nggak ada pecahan kan ya. Ini sudah nggak ada satu per lagi gitu. Oke, kita masuk ke contoh lagi. Ini ada rangkaian R sama C seri. R sama C seri ya. Perhatikan rangkaian RC-nya. Berarti kan arus ini itu kan sama aja dengan tegangan di sini dikurangkan tegangan ini. Tegangan ini kan EO ya, dibagi sama R. Berarti kan EI dikurang EO itu dibagi R itu kan nilainya arus. Nah, terus untuk tegangan EO ini atau output, EO itu sama aja dengan tegangan ya. Di sini dimisalkan E-nya tuh tegangan input, EO tegangan output. Nilai tegangan di sini kan sama aja dengan 1/C integral IDT. Ini kan kalau kita pakai kawasan waktu. Kalau kita pakai kawasan frekuensi, E kan tetap konstanta, tetap aja EI. EO juga tetap konstanta, EO, R juga tetap R. Jadi impedansi S-nya langsung aja EI dikurang EO dibagi R. Terus 1/C integral IDT kan kalau diimpedansikan C tadi kan impedansinya adalah 1/CS ya. Tinggal dikalikan I-nya ini jadi IS, gitu aja. Udah, berarti masuk ke sebelah sini, EO sama dengan 1/CS dikalikan I, ini ya. Nah, I-nya kan ini. I-nya yang ini dimasukkan ke persamaan yang ini, jadinya ini. I-nya kan ini EIS dikurang EOS dibagi R. EO-nya tadi kan 1/CS dikalikan I. 1/CS, I-nya diganti sama persamaan yang ini. Terus berarti kan ini dikalikan ini dikalikan ini dibagi R ya kan. Jadi ini kan ada EO, ini ada EO. EO yang sebelah kanan kan minus nih, pindahkan ke sebelah kiri jadi positif ya. Jadi kan EO plus yang ini yang belakang ini. Jadi kan 1/CS dikali ini kan sebenarnya 1/R ya. Berarti 1/CS dikalikan 1/R dikalikan EO. Karena negatif pindah ke sebelah jadi positif. Berarti kan yang sebelah kanan, yang ini itu kan sisa 1/CS, 1/R dikalikan EIS, kayak gini ya. Ini sama-sama punya EO, ini juga punya EO, berarti kan EO-nya dikeluarin. EO dikali berapa supaya hasilnya EO? Berarti kan EO dikalikan 1. Yang ini yang sebelah sini juga EO dikalikan 1/CS, 1/R yang ini ya. Ini kan tinggal dikalikan. 1 kali 1, 1, CS dikalikan R, CSR atau RCS, kayak gini ya. Berarti EO-nya udah kita keluarin, yang persamaan yang ini, itu jadi persamaan yang ini. Sama dengan, ini kita kaliin lagi 1/RCS dikalikan EIS. Nah, ini udah EO-nya sendiri, ini EI-nya sendiri. Karena kan kita butuhnya tegangan output dibagi tegangan input. Berarti EI-nya, ini karena ini perkalian, berarti pindah ke sebelah jadi pembagi. Maka EO dibagi EI. Yang ini juga perkalian, berarti yang dalam kurung ini pindahkan ke sebelah kanan. Itu juga jadi pembagi. Berarti yang sebelah sini tuh jadi 1/RCS dibagi 1 plus 1/RCS. Nah, ini kan pembaginya 1/RCS. Ya udah kita kalikan aja dengan RCS/RCS. RCS ini dibagi RCS kan 1, nggak ada artinya kalau kita kalikan lagi. Jadi ya udah 1/RCS dikalikan RCS 1, 1 dikalikan RCS 1/RCS dikalikan RCS 1. Maka fungsi alinya adalah 1/RCS plus 1 yang ini ya. EO per EI. Ini yang dikalikan, ini intinya tuh menyederhanakan yang sebelah sini ya. Ya berarti yang ini jangan diotak-atik, biarin aja. Yang ini aja yang dikaliin sama ini. Intinya untuk menyederhanakan rangkaiannya ini. Udah deh, EO per EI tadi kan sama dengan transfer fungsi dari tegangan. TV sama dengan V out dibagi VI. Kalau di sini lagi dicontohin ini pakai EO atau EI gitu ya. Lanjut. Kalau yang ini rangkaiannya ditambah, sekarang jadi ada L-nya. Ada L, ada R, ada C. Ini kan sebenarnya rangkaian seri ya, L, R, C-nya ini seri. Cuman diminta berapakah tegangan EO-nya kalau kita mintanya tegangannya pada kapasitor gitu aja. Kalau pada persamaan waktu kan LDI per DT ditambah RI ditambah 1/C integral IDT itu kan sama dengan tegangan EI ini. Yang ini ya. Berarti kan tegangan EO-nya tuh kan 1/C integral IDT sama dengan EO ini ya. Jadi yang ini
kita laplaskan jadinya ini LDIT per DT kan, L itu kan SL, I-nya udah langsung I, berarti SLIS ditambah R-nya tetap, I-nya tetap, seper C integral DT kan jadi laplasnya kan seper CS, I DT-nya jadi IS, sama dengan EIS. Terus yang ini EO-nya seper C integral I DT itu jadi seper SC dikalikan IS. Ini S yang dalam kurung ini menyatakan dalam kawasan frekuensi ya. Kalau S yang ini, S yang di luar yang nggak ada kurungnya ini menyatakan kalau nilainya adalah J omega. Jadi S itu sama dengan J omega nilainya. Oke, ini jadi seperti ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? EO per EI-nya saya jelaskan di bawahnya. Nah ini ya. Jadi kan tadi SL plus R plus ICS, I-nya saya keluarin. Jadi kan kalau dibalikan SL dikalikan I, SLIS, R dikalikan I, RI, seper CS dikalikan I, seper CS RI, kan sama dengan EI. Oke. Ya udah, karena udah dikeluarin I-nya bisa kita cari, IS-nya dikeluarin. Berarti kan yang ini pindah ke sebelah kanan jadi pembagi. Berarti EI dibagi SL plus R plus seper CS. Ini ya. Udah kita dapat I-nya, berarti kan I-nya tinggal kita kaliin sama seper CS yang ini. Kita tuh butuh I yang ini kan buat ngitung EO. Ya udah, EO sama dengan seper CS, I-nya kita ganti sama nilainya ini. Sama seperti yang contoh sebelumnya tadi. Berarti EI dibagi SL plus R plus seper CS. Udah kita kaliin, ini dikalikan sama yang atas kan, seper CS EI yang ini. EO sama dengan seper CS dikalikan EI dibagi SL plus R plus seper CS. EI-nya kan pengali yang atas, kita pindahkan ke sebelah. Jadi EO dibagi EI sama dengan seper CS per SL plus R plus seper CS. Karena pembaginya ini kan CS sama CS kan yang per, ya udah kita kaliin kayak tadi, CS dibagi CS. Jadi seper CS dikalikan yang atas CS itu 1. SL dikalikan CS, ini ya, CS dikalikan SL. R dikalikan CS, CSR. Seper CS dikalikan CS 1. Udah, jadi EO per EI-nya itu adalah 1 per, ini kan S-nya ada 2S kali S kan S kuadrat, ya udah LC S kuadrat, CL S kuadrat boleh kalau kebalik-kebalik. Terus SRC berarti kan CRS 1. Udah, ini adalah fungsi alih dari rangkaian RLC seri tadi dengan tegangan outputnya pada kapasitor. Lanjut, kita masuk ke tentukan impedansi, masukan dan fungsi alih dengan rangkaian di samping. Nah, rangkaian ini tinggal kita lihat impedansi masukannya ya. Nilainya yang ini sama yang ini kan seri ya. R1 sama C ini seri, berarti kan tinggal dijumlahin. R1 ditambah seper CS. Ini bentuk kawasan waktunya dirubah ke dalam kawasan frekuensi yang ini ya. Jadi kita fokus yang ini aja, udah frekuensi. Jadi R yang ini sama yang ini kan seri, berarti tinggal dijumlahin R1 tambah seper CS. Ini sama ini kan juga seri sebenarnya, cuman dia mintanya tegangannya adalah tegangan pada R2 gitu aja. Berarti LS sama R2 ini kan seri. Nah, rangkaian yang ini sama yang ini itu kan paralel ya, berarti R1 ditambah seper CS diparalelkan sama LS R2. Jadinya ini R1 plus seper CS diparalelkan dengan LS plus R2. Ini dikaliin, disederhanain jadi seperti ini. Saya tuliskan di belakangnya. Udah saya tuliskan kembali yang lebih rinci, jadi tinggal dibaca lagi. Terus untuk V outnya itu kan yang ini ya. Jadi R2, ini kayak hukum pembagi tegangan. Berarti R2 per LS per ditambah R2 buat nyari tegangan ini. Kan kita udah dapat tegangan input di sini. Berarti yang tegangan ini sama tegangan ini kan kayak pembagi tegangan. Ya udah, berarti langsung aja R2 per LS plus R2. Kita masuk ke penjelasan yang ini. Penyederhananya jadi gimana? Yang ini. Z-in-nya berarti kan ini tadi ya, seri diparalelkan dengan yang sebelah kanan yang di seri tadi ini ya. Berarti kan R1 plus seper CS diparalelkan dengan LS plus R2. Paralelnya berarti kan kayak memparalelkan resistor, seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2, sama ini juga. Berarti 1 per R1 plus seper CS ditambah 1 per LS plus R2. Nah ini sama seperti ini kan. Nah ini kan penjumlahan
pecahan. Berarti kan ini kali ini. Yang ini kan R1 per R2 dibagi R1 kan sisa R2. R2 kali 1 R2. R1 bagi ini bagi R2. R1 kalikan 1 R1. Makanya yang atas jumlah, yang bawah kali kan. Sama ini juga. Berarti ini sama ini dikalikan, yang atas tinggal dijumlahkan. Lihat yang ini ya. Ya udah. Ini posisinya adalah seper Zin, yang ini ya. Ini. Karena mintanya impedansi masukan, ya udah tinggal dibalik. Kan seper Zin, butuhnya kan Zin. Ya tinggal dibalik. Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Jadinya ini. Yang ini ya, yang ini jadi yang ini. Udah. Terus yang atas seper CS, ini juga seper CS. Kita kalikan aja dengan CS per CS. Kenapa? Karena CS per CS itu nilainya 1. Atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. R1 CS dikalikan per CS dikalikan CS kan habis CS-nya. 1 per CS dikalikan CS ini juga habis. Berarti kan sisa ini R1 CS plus 1 dikalikan LS plus R2, yang ini ya, yang atas. Yang bawah ini kan LS kalikan CS, ini ya, LS R2 kalikan CS, yang ini ya. Ini kan masih dalam kurung, berarti kedua ini dikalikan sama CS yang ini. Yang ini CS kali ini kan hilang CS-nya. Ini seper CS kalikan CS juga hilang. Berarti kan sisa ini R1 CS plus 1, yang ini. Udah, yang atas tetap dalam kurung R1 CS plus 1 LS plus R2, yang bawah tetap CS. Oh, kita kalikan supaya dapat S pangkat tertingginya berapa ya. CS dikalikan LS, CLS kuadrat ya. CS kalikan LS-nya kan ketemu 2 kali, berarti S kuadrat. Terus CS kalikan R2, CR2S. Terus yang ini ditambah CR1 CS ya. Ini ya. Ini R1 CS kan ini ya. CRS1 terus 1 tetap 1. Udah. Ini ada CR2S, ini ada CR1S. Ini R2-nya sama R1-nya kita keluarin, kita masukkan dalam kurung. CS-nya kita keluarin. Berarti kan ini tetap CLS kuadrat. R1 plus R2 dikalikan CS. Ini kan kalau dikembalikan CS kalikan R1, CSR1. CS kalikan R2 kan jadinya nih CR2S. Nih ya. 1 tetap 1. Udah, ini fungsi alihnya. Fungsi alih untuk Z input ya. Oke. Terakhir. Ini terakhir kalau nggak salah. Tentukan impedansi masukan dan fungsi alih dari rangkaian di samping ini ya. Jadi ini tuh kan op-amp, rangkaian op-amp. Jadi simpulnya ini pakai tegangan simpul aja. Ini simpul yang ini, simpul yang ini, simpul yang ini kan masuknya kayak negatif ini. Karena negatif masuk ke positif. Ini kan V in sama dengan V plus di sini. Plusnya itu 0, berarti tegangan di sini tuh nilainya 0. Berarti arus yang di sini, arus yang lewatin R1 sama C1 ini kan adalah V in dikurangkan simpul di sini. Ini saya kasih V min. V min sama dengan V plus 0 ya. Berarti kan V in dikurang 0 dibagi ini sama ini ya, impedansinya. Nah, karena ini R1 sama C1, kita rubah dulu ke Laplace jadinya gambar yang ini. Oke. Ini kan posisinya paralel, ya udah berarti R1 diparalelkan sama seper C1S. Terus yang kalau yang impedan ini saya kasih impedansi 1, ini impedansi 2 ya. Z1-nya ini R1 paralel seper C1S. Yang ini impedansi 2-nya R2 per seper C2S. Gitu ya. Berarti ini kan berarti arus yang di sini ini kan pakai arus masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti kan arus yang masuk kan di sini, terus keluarnya kan ke sini ya. Nih, outputnya di sini nih. Berarti kan arus yang masuk karena ini 0 berarti sama dengan arus yang keluar. Berarti arus yang ini itu sama dengan arus yang sini. Oke. Berarti kan V in dikurang simpul di sini, V min dibagi impedansi 1 Z1 sama dengan V min dikurang V out, arusnya kan ke sana ya. Arusnya ke sana, berarti V min dikurangkan V out dibagi Z2 gitu.
Karena ini pertanyaannya pertama adalah gambarkan impedansi masukannya, berarti kan yang ini doang. Impedansi masukannya kan yang masukan kan di sini, yang deket sama V in. Ya udah, cuman ini R1 diparalelkan sama 1/C1S. Berarti kan 1/R1 ditambah 1/C1S, berarti kan C1S ya. Ini disederhanakan kayak tadi, jadinya R1/R1C1S plus 1. Sekarang mintanya adalah V out per V in, berarti ini kita mau nyari tegangan output ini dibagi dengan tegangan input. Saya tuliskan di bawah juga kayak gini. Ini Z1, ini Z2, V min, ini ya, ini tadi V min. V min kan sama dengan V plus sama dengan 0 ini, karena kan masuknya ke ground, 0. Berarti V in dikurangkan 0 atau V min dibagi Z1 itu sama dengan V min yang ini dikurangkan sama V out titik yang ini dibagi Z2 ini ya. Ya udah, tuliskan dulu aja V in dikurang 0 ya, karena kan titik di sini kan nilainya 0 dibagi Z1 sama dengan 0 dikurang V out dibagi Z2, karena 0 berarti kan V in dikurang 0 kan V1 atau V in. Ini V in ya, V in dibagi Z1 sama dengan 0 dikurang V0 kan min V0 ya, berarti min V0 V out sorry dibagi Z2. Udah, karena kan kita butuhnya V out per V in, berarti V in nya pindahkan ke sebelah sini, berarti jadi pembagi. Z2 nya pindahkan ke sebelah, berarti jadi pengali. Minusnya dipindahkan ke sebelah kanan, karena kan mintanya V out per V in, bukan min V out per V in kan. Jadi negatifnya pindahkan ke sebelah. Nih ya. Berarti V out per V in sama dengan, ini kan pindah ke atas, berarti min Z2 per Z1. Z1 nya tetap ya, gini. Udah, Z2 nya kan yang ini, Z1 nya ini, Z1 nya kan tadi 1/R1 ditambah 1/1/C1S, berarti kan sama seperti tadi 1/C1S ditambah R1 per ini dikalikan ini, R1 dikalikan 1/C1S dikalikan dengan C1S per C1S, berarti kan ini dikalikan C1S habis sisa 1, R1 dikalikan C1S sisanya jadinya R1 C1S ini ya. Terus R1 dikalikan 1/C1S kan habis sisa R1 dikalikan 1 jadinya R1. Ini kan 1/Z1, mintanya kan Z1, berarti tinggal dibalik ke Z1 sama dengan yang bawah jadi atas, atas jadi bawah. R1/1 plus R1C1S, yang ini Z1. Z2 nya karena sama, ya udah Z2 nya tinggal diganti. R1 jadi R2, R2C2, ini R1C1 jadi R2C2 karena sama ya gambarnya. Bentuknya juga sama, jadi udah nggak usah dihitung, tinggal diganti aja ini ya. Udah, masukkan ke sini negatif Z2 per Z1, ini Z2 nya, ini Z1 nya. Nah ini kan sama kayak pembagian pecahan, berarti pembagian pecahan tuh kan dikerja, ini sama dengan ya, sama dengan berarti R2 per 1 plus R2C2S kan Z2, yang bawah kan Z1, berarti yang R1 R1C1 di bawah. Ini berarti yang atas ini, yang ini kan R2 per 1 plus R2C2S dibagi sama ini, berarti kalau dibagi itu sama aja dengan dikali tapi dibalik, kayak perkalian pecahan ya. 1/2 dibagi 2/3 itu kan sama dengan 1/2 dikali 3/2 dibalik ya. Yang ini sama, tinggal dibalik. Ya udah, ini dikaliin deh. Ini sama ini sama ini. Nah karena ini kan sepertinya tidak ada yang bisa disederhanakan ya. Ini atas R1, ini R2, ini R2, ini R1. Ya udah kita samain aja. Ini ketinggalan negatif ya. Ini kan masih negatif. Ini di depan sini masih ada negatif. Di sini juga masih ada negatif. Jadi ini R1 nya saya pindahkan ke sebelah sini, yang ini pindahkan ke sebelah sini karena sama aja, karena perkalian, gak ada bedanya ya. Jadi dibuat jadinya R2 per R1 yang ini dikalikan ini 1 per R1C1S dibagi 1 plus R2C2S yang ini ya. Ini ada negatif ya, jadi hasilnya adalah V out per V ini sama dengan negatif R2 per R1 dikalikan 1 plus R1C1S dibagi 1 plus R2C2S. Nah ini ya, nih sama ya, negatif R2 R1 R1C1S ini. Ini itu dapatnya dari sini. Ini udah saya jabarkan, tinggal dilihat aja, dipahami. Ini konsep op-amp inverting ya, karena masuknya di negatif, positifnya masuknya ke ground. Nih. Ini juga konsep op-amp. Oke, ini untuk pertemuan 14 tentang apa tadi?
tadi? Fungsi alih ya. Fungsi alih atau fungsi jaringan atau transfer function bahasa Inggrisnya. Itu intinya kita mencari gambaran tentang output terhadap input. Ini pertemuan 14, minggu depan pertemuan 15. Berarti udah waktunya kuis. Berarti minggu depan kita kuis mulai dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tidak ada tugas. Jadi harap dipelajarin aja karena buat persiapan minggu depan kuis. Jadi slide-nya akan saya berikan di Google Classroom seperti biasa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.